Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Tantang Anies beberkan bukti kecurangan Pilpres, kata TKN, jangan cuma kabar burung. Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Nusron Wahid, meminta Capres nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan bukti terkait kecurangan pemilu yang terjadi sebelum pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS. Pembuktian tersebut menurut Nusron perlu ditunjukkan agar tak terkesan hanya sekadar tudingan berdasar rumor atau kabar burung. Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS? Apa wujudnya? Apa konkretnya? Jadi teman-teman yang lain itu jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, kata Nusron di Media Center TKN Prabowo Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Nusron lantas menjelaskan kecurangan pemilu merupakan bagian dari tindak pidana, sehingga pembuktian merupakan hal yang penting. Namanya bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari, katanya. Sebelumnya, Anies mengklaim tim hukum nasional Anies Muhaimin atau Amin telah menemukan adanya masalah besar sebelum pencoblosan pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari lalu. Anies menyebut ada sejumlah kegiatan kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan di TPS. Kami ingin sampaikan kepada semua dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS, kata Anies kepada wartawan, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Anies tidak menerangkan secara rinci mengenai masalah besar yang dimaksud, namun menurutnya masalah tersebut sangat mengkhawatirkan. Pra-TPS banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan, jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, ujar Anies. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS, katanya menambahkan. Kabar yang kedua, Anies Baswedan ogah gegabah soal kecurangan pemilu. Kami ingin rakyat dapat informasi akurat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya enggan gegabah menanggapi dugaan kecurangan pemilu. Hal ini Anies sampaikan di konferensi pers setelah ia dan wakilnya Muhaimin Iskandar menemui tim hukum Amin pada Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024 di Jakarta. Anies menegaskan sejak awal pihaknya tidak mau mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar kepada publik soal dugaan kecurangan. Kami tidak mau gegabah, kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat mendapat informasi akurat dan matang yang sudah terverifikasi, ungkap Anies. Anies mengungkapkan pihaknya masih terus mengumpulkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dugaan kecurangan pemilu. Saat ini menurutnya temuan dugaan kecurangan yang pihaknya temukan adalah yang dilakukan pra-TPS. Kami tidak mau gegabah. Kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat mendapat informasi akurat dan matang yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap. Kami bersyukur tim hukum sampai dengan daerah komplit di seluruh provinsi mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekadar menimbulkan kontroversi, jelasnya. Kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara, kami menemukan problem terbesar bukan di TPS tapi yang ditemukan adalah kegiatan pra-TPS, kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semua ada. Ini temuan paling mendasar, tambahnya. Sementara itu, Cak Imin mengungkapkan tim hukum Amin bersiap untuk mengambil langkah yang diperlukan mengenai proses yang sedang pemilu. Insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya di mana THN akan menyiapkan langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan masuk di putaran kedua, ungkap Imin. Untuk diketahui, baik berdasar real count KPU yang masih berlangsung atau quick count lembaga survei, Anies Muhaimin berada di posisi 2 di bawah Prabowo Gibran,
Sejumlah lembaga survei bahkan telah menyimpulkan Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran dengan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang. CEO Cirrus Network Eko Prasetyo Galan mengungkapkan berdasarkan hitungan dan data yang masuk Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Dengan metode yang telah kami lakukan dan pengacakan sampel yang telah kami lakukan dan proses yang berjalan, maka dapat disimpulkan bahwa Pilpres kali ini berlangsung dalam satu putaran, jelas CEO Cirrus Network Eko Prasetyo Galan dalam pemaparan hasil quick count yang dilakukan Cirrus Network dan CSIS Indonesia, Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Kabar yang kedua, bukan faktor Jokowi. Ini alasan paling besar masyarakat pilih Prabowo Gibran. Paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diperkirakan akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 kali ini. Berdasarkan real count KPU yang diakses pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, pukul 19.57, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,78%. Sementara Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 24,17%, lalu disusul Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD sebanyak 17,04%. Total suara masuk sudah sebanyak 74,08%. Sejauh ini hasil real count KPU tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Jika tren ini bisa terus bertahan, maka Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Gibran hanya dalam satu putaran saja. Banyak yang bilang, kemenangan Prabowo Gibran karena faktor Jokowi di belakangnya. Pendukung Jokowi disebut-sebut memilih Prabowo Gibran karena paslon inilah yang akan melanjutkan program-program Jokowi. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar jika mengacu pada hasil exit poll yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia di hari pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024. Dari exit poll ini diketahui alasan paling tinggi masyarakat memilih Prabowo Gibran karena tegas, berwibawa atau berlatar belakang militer. Ada 20,4% pemilih yang memakai alasan ini untuk memilih Prabowo Gibran. Alasan kedua sebesar 14,6% adalah karena Prabowo Gibran perhatian pada rakyat. Lalu sebanyak 12,7% memilih Prabowo Gibran karena melanjutkan program Jokowi. Kabar yang keempat, Gibran respons usul hak angket Ganjar usut kecurangan pemilu 2024. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi usulan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dilontarkan Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Gibran menilai usulan dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai hak setiap partai politik. Ia dilihat dulu, monggo enggeh. Silakan ya, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Gibran yang juga wali kota Solo itu mengatakan pihaknya siap menerima segala bentuk masukan dari berbagai pihak, termasuk hak angket yang dilontarkan Ganjar. Masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya, kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain, katanya. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun mengucapkan terima kasih kepada Ganjar. Ia siap menerima masukan dari seniornya di PDIP itu. Matur nuwun Pak Ganjar atas masukan-masukannya, katanya. Sebelumnya, Ganjar mengusulkan agar DPR